Dulu, tahun 2019, pasca deklarasi kemenangan dan pembangunan narasi pemilu curang yang begitu gencarnya, kubu Prabowo kala itu membangun opini yang mengesankan seolah-olah Prabowo punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Mengutip artikel yang ditulis Suga Muhammad yang disadur dari Kompasiana.com, asisten pribadi Prabowo, Rizky Imansyah, saat itu menceritakan, Prabowo mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Rizky mulai mengisahkan, saat Prabowo ingin makan ikan salmon, tiba-tiba ikan itu sudah dikerubutin semut. Dengan lembut, Prabowo berbicara dengan semut tersebut, hingga akhirnya para semut itu pergi. Prabowo pun bisa melahap salmon itu dengan nikmatnya. Di kesempatan lain, nyamuk-nyamuk menyerbu rumah Prabowo hingga membuat tidak nyaman saat sedang ada diskusi. Dengan kekuatannya, Prabowo mengajak bicara nyamuk dan memintanya untuk pergi. Ajaibnya, tak ada lagi nyamuk yang mengganggu diskusi tersebut. Tak hanya itu, seperti biasa, Prabowo disambut hangat oleh kucing kesayangan. Mereka menyebut sang penguasa Kertanegara. Si Bobby nama kucing itu. Bobby punya kebiasaan sangat unik. Jika Prabowo lupa untuk bermain ketika tiba di Kertanegara dan lupa pamit ketika ingin kembali ke Hambalang, pasti keesokan harinya Bobby mogok makan dan acuh ketika dipanggil. Dasar Bobby. Kesaksian lain datang dari Andre Rosiade yang kala itu jubir BPN. Andre membenarkan kisah kemampuan bisa Prabowo berkomunikasi dengan hewan. Kembali Andre Rosiade berkisah, saat itu ular yang masuk ke rumah Prabowo di Hambalang. Ketika akan dibunuh, Prabowo langsung melarangnya. Lagi-lagi dengan kekuatannya, Prabowo meminta ular tersebut pergi. Sejak itulah tak ada lagi ular masuk ke tempat Prabowo. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan narasi tersebut? Apakah ingin menunjukkan kalau Prabowo punya kemampuan luar biasa? Sang Aspri pun menutup kisahnya dengan menyampaikan bahwa gelombang kebaikan Prabowo lah yang membuat para hewan itu nyaman dengannya. Sebenarnya apa yang ingin dicapai Prabowo lewat cerita tersebut dari Asprinya itu? Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Wasisto Raharjo Jati, menjelaskan sebenarnya Asprinya ingin menggambarkan kalau Prabowo itu seperti halnya Nabi Sulaiman yang bisa bicara bahasa binatang. Kita tahu semua bahwa Nabi sendiri adalah rajanya bangsa manusia dan jin. Dari situ ingin diperlihatkan bahwa Prabowo sendiri adalah pemimpin luar biasa yang direstui alam. Karena binatang saja menurut. Nah, lain halnya dengan Anies Baswedan. Dilansir terkini.id yang disadur dari berita Detik News, Ketua DPP Aliansi Federasi Persatuan Indonesia Jawa Barat, Elyasa Budianto, menyebut Anies meniru kepemimpinan Rasul. Elyasa menilai Anies telah berhasil membangun Jakarta dan juga memiliki kepemimpinan yang amanah dan jujur. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai presiden di pemilihan umum 2024 mendatang. Bahkan katanya mereka telah mendeklarasikan Anies for Presiden Indonesia di Karawang serta berencana untuk melakukan deklarasi di daerah-daerah lainnya. Elyasa mencontohkan, seperti saat menanggapi kritikan Giring, Anies hanya menanggapinya dengan senyum, bahkan membalasnya melalui sindiran yang elegan terhadap ketua PSI itu. Tonton saja pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi pendapat bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Anies meniru Rasulullah. Yusuf dengan keras menyebut bahwa pembohong kelas kakap seharusnya tidak disamakan dengan Nabi. Bukan hanya itu, Yusuf juga menyinggung bahwa tak cukup Anies menjual ayat dan mayat. Kini nama Nabi pun dicatut untuk memuji pembohong yang zolim. Pembohong kelas kakap kok disamakan dengan Nabi?
Kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitter pribadinya pada 8 Februari 2022 lalu. Ternyata nggak cukup cuma jualan ayat dan mayat. Sekarang nama besar Nabi pun dicatut buat seorang pembohong yang zolim pada masyarakat. Sambungnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.